Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan WK Channel. Saya Nadine Jaya dan Ainun Akustik. Akustik. Halo guys, Ainun Akustik. Dari mana ini tadi Nun? Di mobil. Di mobil. Rencananya ke tempat biasa kan pindah. Ini kita isi di konten Sinau ini, forum Sinau lah. Sambil pulang nanti buat isi konten BK. Ini kita mau bicara tentang mimpi ya, tentang sebuah konstruk hegemoni. Saya punya pengalaman teman-teman ketika saya pulang merintis 2009 ke Ngawi ya, ke usaha BK itu, saya sempat bikin fanpage pengusaha muda sukses. Nah, dalam perjalanannya saya sempat dibully sama teman-teman, saya sempat pokoknya di ledekin lah sekarang, dicemooh dan lain sebagainya gara-gara fanpage itu, tanpa ada diskusi, tanpa ada tanya jawab, dialog lah. Jadi mereka menyimpulkan sendiri apa yang menjadi persepsinya, apa yang menjadi data referensinya tanpa bertanya kepada saya sendiri. Dan semakin menjadi mereka itu merasa bahwa apa yang menjadi persepsinya tentang saya, bahwa saya itu sombong, bahwa saya itu kaya, sok gede, sok yes dan lain sebagainya. Ketika di pertengahan jalan di 2014, 2015 usaha saya mendapatkan ujian, saya kolab, saya sempat jatuh lumayan, minus banyak teman-teman di situ. Mereka seolah-olah menjadikan pembenaran. Dan saya sebenarnya tidak berpengaruh dengan apa yang menjadi persepsi orang-orang itu, karena dari awal itu saya bikin fanpage pengusaha muda sukses itu karena saya itu tahu kekurangan saya, tahu kelemahan saya. Saya nggak punya materi, saya nggak punya latar pendidikan. Yang saya punya itu cuma mimpi. Saya punya berani, saya punya keinginan, saya punya harapan, saya punya angan-angan bahwa di afirmasi saya itu ada sesuatu, bahwa keadaan hidup saya saat itu mestinya nggak begini, harusnya bisa begitu, mestinya nggak, masa cuman begini, masa orang lain bisa begitu. Intinya banyak pertanyaan, piye, bagaimana dan mesti harus bagaimana, itu menjadi kegelisahan hidup saya teman-teman. Itulah sebenarnya, karena dalam pikiran saya waktu itu yang ada cuma usaha dan usaha. Terus terang itu yang sampai sekarang tak tanamkan ke anak-anak saya itu memang mindset di dalam cara berpikir saya itu ya, usaha, saya nggak mau kerja. Jadi kalau kita telaah teman-teman di dunia sekarang ya, di zaman sekarang ini, kemiskinan kita itu bukan cuman di sisi materi ya, yang mungkin teman-teman nggak ada persoalan di sisi materi, tapi sebagian besar banyak teman-teman yang miskin lah, artinya di sisi materi itu. Menurut saya itu wajar, nggak heran, saya nggak jadi persoalan itu, karena itu udah ketentuan. Buktinya teman-teman udah usaha maksimal, udah kerja keras, nggak pernah bosan, mau terus belajar. Tapi yang menjadi problem satu lagi, yang menjadi problem besar itu ketika kemiskinan di sisi cara berpikir teman-teman. Untuk bermimpi aja nggak berani, membayangkan sesuatu yang lebih tinggi, takut dibully. Jadi terjajah mentalnya itu, kena konstruk, kalau bahasa saya itu kena hegemoni lah teman-teman. Jadi seperti itu realitanya, ini nggak bisa kita abaikan lah, itu banyak sekali. Makanya ketika seperti kasus saya pertama membuat fanpage pengusaha muda sukses itu aja udah langsung dibully, yang sombong lah segala macam itu, tanpa ada tanya jawab. Kalau mereka tanya ke saya, loh, saya kan mungkin akan jawab seperti ini, apa salah saya punya mimpi? Apa salah saya punya cita-cita? Apa salah saya punya harapan? Apa salah saya punya kemauan? Apa salah saya punya keinginan? Apa salah saya punya ini, itu, dan lain-lain sebagainya itu. Yang penting kuncinya adalah saya mensyukuri dimanapun titik saya berproses, apapun dan bagaimanapun keadaannya, terlepas berapapun sisi nominal materinya, ataupun sulitnya tantangan hidup ini, tetap saya jalan sendiri. Kalau orang-orang itu kan nggak tahu betapa sulitnya kita melawan ketakutan kita, melawan kegelisahan kita, melawan kekhawatiran, kecemasan dan keterombang-ambingan. Karena orang yang mau maju itu
Orang yang bisa sukses itu orang yang mau kreatif, orang yang mau terus produktif, orang yang mau terus belajar, orang yang mau terus menggali ide-ide, segala kemungkinan yang belum ada di dalam dirinya menjadi mungkin. Itulah namanya persepsi. Dan langkahnya, tindakannya, aplikasinya itu namanya spekulasi, teman-teman. Lah bagaimana nggak spekulasi? Lah kita tahu sendiri kan bahwa untuk kamu menjadi sukses, untuk kamu menjadi maju itu kamu harus jangan jadi orang biasa. Kamu harus beda dengan yang lain. Kamu harus nggak sama. Ketika kamu bisa melahirkan sesuatu yang baru, yang sebelumnya belum ada, itu namanya apa? Pioner baru. Nah, dengan spekulasi, kalau diterima pasar kamu untung, konsekuensinya nanti kamu akan ditiru pemain-pemain baru. Tapi karena kamu pioner pertamanya, karena kamu pencipta ide gagasan yang original, kamu pasti lebih eksis dibanding yang copy paste tadi, teman-teman. Tetapi sebaliknya, kalau dari spekulasi kamu itu istilahnya apa namanya, gagal, kamu siap dibully, kamu siap dicemooh oleh lingkunganmu, teman-temanmu yang seolah-olah memang sudah menunggu kesalahanmu. Jadi sebenarnya memang itu balik ke mindset. Jadi bicara mindset, bicara cara berpikir itu unik, teman-teman, luas. Saya gambarkan seperti ini. Sebenarnya bukan masalah aksi ya, bukan masalah tindakan dari yang kamu lakukan, yang dari teman-teman lakukan, itu bukan. Tapi orang itu kalau pada dasarnya dari awal itu udah nggak seneng ya, meskipun bagus juga pasti selalu dicari sisi baiknya, dicari sisi kelemahannya, keburukannya, apalagi salahnya gitu loh. Tapi sebaliknya, kalau orang itu dasarnya seneng sama kamu, apalagi baiknya, salahnya pun, kelemahannya dan kekurangannya pun kamu akan diterima. Nah, tapi bagi orang yang berproses itu sebenarnya hal seperti itu nggak ngefek, nggak ada untungnya. Kamu mau pro ya monggo, mau kontra juga nggak masalah. Itu nggak ada pengaruhnya sama sekali, karena yang bisa merubah keadaan kita itu ya diri kita sendiri, proses kita sendiri, kedisiplinan kita sendiri, kegigihan kita sendiri, mental dan karakter kita sendiri. Kalau kita lembek, kita mudah menyerah, kita mudah gamang, kita mudah khawatir, kita ketakutan terus, kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri, ya sudah, seperti itu, selesai, goodbye teman-teman. Kamu yang cuma menjadi orang-orang biasa, artinya standar lah ya, seperti itu. Ini bukan dalam rangka kita bicara baik, bicara buruk. Kalau dalam situasi sekarang kita jujur ya, situasi yang sesulit apapun, serumit apapun, itu sebenarnya ada peluang, celah, teman-teman. Bagi kalian kalau memang mau benar-benar mau berkompetisi, mau menjadi pemain. Tapi kalau sebaliknya kamu cuman kalau mau jadi penonton yang cuma bisa teriak-teriak di pinggir lapangan yang nggak jelas luntrungnya, mencemooh, mencaci, mencibir, kalau suruh main lo kamu paling tapluk, nggak bisa itu. Nah, ini sebenarnya pilihan-pilihan peran hidup. Jadi memang kalau kita gambarkan sebuah gelanggang arena stadion, pemain itu cuma sedikit. Yang banyak itu apanya nih? Yang banyak pemainnya apa penontonnya? Penonton. Nah, makanya kalau kamu ikut yang kebanyakan itu ya seperti penonton tuh, cuma bisanya teriak. Pemain tuh nggak banyak, teman-teman. Udah, sampai di sini dulu aja. Forum Sinau di WK Channel, mudah-mudahan ada kemanfaatan. Tetap semangat guys, jaga akal sehat, ceknya, dan salam terus kreatif, terus produktif, pokoknya asik. Yes. Sampai mana Nun? Agustus 45, itulah hari kemerdekaan kita. Beragam ragam suku budaya, ada Batak, ada Sunda, Jawa, Papua. Di sekolah kita diajarkan dijajah Belanda 350 tahun baru merdeka. Itulah retorika proklamator tertinggal, ikrar Sumpah Pemuda menyatukan Nusantara. Tuh, wah, Agustus 45, itulah hari kemerdekaan kita. Beragam suku budaya, ada Aceh, ada Bali, Nia, Sumatera.
Soekarno Hatta dalam menyatukan Indonesia.